Ada masa ketika kamu duduk sendirian di tengah malam, menatap kosong ke langit yang diam. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya kamu cari. Ada perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan, seolah sesuatu di dalam dirimu gelisah, namun kamu tidak tahu apa penyebabnya. Dunia di sekelilingmu mungkin tampak baik-baik saja, tetapi di dalam hati ada ruang yang terus bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin bicara, namun kamu terlalu sibuk untuk mendengarnya. Kamu mencoba menenangkan diri dengan kesibukan, hiburan, bahkan dengan doa yang diucapkan tergesa. Namun kegelisahan itu tidak juga pergi. Ia tetap di sana, tenang namun menusuk, menunggu kamu berhenti dan mulai mendengarkan. Kegelisahan bukan musuh yang harus diusir, melainkan pesan halus dari Tuhan yang sering terlewatkan. Ia datang bukan untuk menghancurkan ketenanganmu, melainkan untuk membangunkanmu dari keterlenaan. Saat kamu merasa resah tanpa alasan, mungkin bukan dunia luar yang bergejolak, tetapi jiwamu yang sedang memanggil. Ia ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya, kemana arah hidup ini sebenarnya menuju? Terkadang, Tuhan tidak berbicara melalui suara yang keras, melainkan melalui keheningan yang memanggil dari balik hati. Ia menanamkan rasa gelisah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajakmu kembali pulang, kembali mengenal kehadirannya yang selama ini tertutup oleh bisingnya pikiran. Kamu mungkin pernah merasa kehilangan arah di tengah hidup yang tampak berjalan baik. Semua terlihat penuh, tapi hatimu kosong. Kamu mencapai banyak hal, namun tak ada yang benar-benar memberi rasa damai. Disitulah panggilan itu muncul, lembut namun pasti. Tuhan tidak datang lewat keajaiban yang megah, tapi lewat rasa tak tenang yang pelan-pelan menggoyahkan keyakinanmu pada hal-hal duniawi. Ia tidak memintamu menolak dunia, hanya agar kamu berhenti mengira bahwa dunia adalah segalanya. Saat kamu mulai mendengarkan kegelisahan itu tanpa melarikan diri, kamu akan sadar bahwa di balik keresahanmu ada kasih yang menunggu, kasih yang ingin mengembalikanmu kepada kedamaian yang sejati. Setiap kali hatimu gelisah tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru menyingkirkannya. Duduklah dalam diam, rasakan napasmu, dan biarkan perasaan itu ada tanpa kamu tolak. Di sanalah kebenaran sering muncul. Kegelisahan adalah cara kehidupan berbicara, cara Tuhan mengingatkan bahwa kamu telah terlalu lama jauh dari dirimu sendiri. Ia tidak memanggil lewat teriakan, melainkan lewat bisikan yang halus. Dan suara itu hanya bisa terdengar ketika kamu berani berhenti berlari, ketika kamu memilih untuk mendengarkan, bukan menenangkan. Jika kamu diam sejenak di tengah resahmu, kamu akan mendengar sesuatu yang selama ini kamu cari di luar. Suara lembut yang tidak memaksa namun penuh kasih. Kegelisahan tidak datang untuk menghukummu, tetapi untuk menuntunmu. Ia adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, ruang di mana ego berhenti berbicara dan ruh mulai mengingat. Jika kamu berani menatap keresahan itu tanpa takut, kamu akan melihat cahaya yang sangat lembut di baliknya, cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Di sanalah Tuhan memanggilmu, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak memintamu menjadi sempurna, hanya meminta kamu diam sejenak dan menyadari bahwa di balik semua yang kamu rasakan, Ia selalu ada. Ketika kegelisahan mulai kamu sadari, langkah berikutnya bukanlah melawannya, tapi belajar untuk mendengarkan. Banyak orang mengira ketenangan datang dari mengusir resah, padahal ketenangan justru lahir dari keberanian untuk menatapnya. Gelisah hanyalah sinyal bahwa sesuatu dalam dirimu sedang meminta perhatian. Ia seperti anak kecil yang menangis bukan untuk merepotkan, tapi untuk didengarkan. Saat kamu berani duduk bersama rasa itu,
Tanpa lari dan tanpa penilaian, kamu akan menemukan kehadiran yang lembut, suara yang tidak menuntut apapun, hanya ingin kamu menyadari bahwa kamu tidak sendiri. Tidak semua kegelisahan butuh jawaban. Sebagian hanya butuh ruang. Pikiran sering terburu-buru ingin mengerti segalanya, padahal kedamaian tidak ditemukan dalam pemahaman, tapi dalam penerimaan. Saat kamu membiarkan rasa itu ada tanpa ingin mengubahnya, keheningan mulai tumbuh. Di sana, kamu mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Suara itu tidak datang dari luar, ia muncul dari dalam. Suara kesadaran yang lembut, suara Tuhan yang berbicara tanpa kata. Ia tidak memerintah, tidak menakut-nakuti, hanya menuntun dengan kehadiran yang hangat. Namun, belajar mendengarkan panggilan itu bukan hal mudah. Pikiran akan berusaha mengalihkanmu dengan ketakutan, dengan logika yang mempertanyakan segalanya. Ia takut kehilangan kendali, tapi justru disitulah latihan sejati dimulai. Kamu tidak harus melawan pikiranmu, cukup sadari kehadirannya tanpa ikut terbawa. Biarkan ia berbicara, tapi jangan percaya setiap katanya. Seperti angin yang lewat, biarkan pikiran bergerak tanpa kamu genggam. Saat kamu mampu diam di tengah keributan batinmu sendiri, kamu akan mulai mengenal kedamaian yang tidak tergantung pada apapun. Dalam proses itu, kamu akan mulai mengenal perbedaan antara suara ego dan suara ruh. Ego berbicara dengan desakan, ruh berbisik dengan tenang. Ego ingin hasil cepat, ruh mengajarkan kesabaran. Ego takut kehilangan, ruh mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Ketika kamu mulai mendengarkan dengan hati, bukan dengan pikiran, suara ruh menjadi semakin jelas. Ia tidak membawamu pada ambisi, melainkan pada penerimaan. Ia tidak mendorongmu untuk berbuat lebih, tapi untuk menjadi lebih sadar. Dan disitulah damai itu tumbuh, perlahan namun pasti. Mendengarkan panggilan Tuhan berarti berani diam dalam ketidakpastian, karena di antara sunyi dan tidak tahunya arah, kamu justru sedang dipeluk oleh kebijaksanaan yang lebih besar dari dirimu. Kamu tidak perlu tahu semuanya, cukup percaya bahwa setiap rasa memiliki maksud yang suci. Saat kamu berhenti mencari jawaban dan mulai mendengarkan, kamu akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu ada, berbicara dalam bahasa keheningan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berani tenang. Setelah kamu belajar mendengarkan kegelisahan tanpa takut, langkah berikutnya adalah belajar menerima apa yang kamu temukan di dalamnya. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai kehendak kita, dan itu tidak apa-apa. Banyak orang berjuang keras untuk mengubah keadaan yang tak bisa diubah hingga akhirnya lelah sendiri. Padahal damai seringkali hadir, bukan karena segalanya berjalan baik, tapi karena kita berhenti melawan kenyataan. Saat kamu berhenti bertanya mengapa ini terjadi, dan mulai berkata, biarkan ini menjadi, hatimu perlahan membuka ruang untuk tenang. Penerimaan bukan kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. Ia muncul ketika kamu menyadari bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalimu, namun tidak di luar kendali Tuhan. Ketika kamu menerima sesuatu tanpa penolakan, kamu sedang membiarkan kehidupan mengalir tanpa hambatan. Rasa sakit pun berubah menjadi pelajaran, kehilangan menjadi jalan pulang, dan kegagalan menjadi bentuk lembut dari bimbingan ilahi. Tidak ada lagi perlawanan, hanya kesadaran bahwa semua terjadi sebagaimana mestinya. Dari kesadaran itu, damai mulai tumbuh perlahan, tidak dengan keajaiban besar, tapi dengan ketenangan yang sederhana. Kadang, kamu tidak sadar bahwa penolakan terhadap kenyataan justru membuat hidup terasa berat. Kamu berpikir,
Dengan menolak sesuatu, kamu bisa menguasainya, padahal yang kamu lakukan hanya memperpanjang penderitaan. Saat kamu berkata, "Seharusnya tidak begini," kamu sedang berperang dengan hal yang sudah terjadi, dan tidak ada yang lebih melelahkan dari melawan sesuatu yang sudah selesai. Penerimaan tidak menghapus luka, tapi mengubah caramu memandangnya. Ia membuatmu sadar bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada rahmat yang sedang menunggu untuk dikenali. Belajar menerima adalah seni melihat hidup sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu inginkan. Ia membutuhkan kerendahan hati untuk berkata, "Aku tidak tahu rencana Tuhan, tapi aku percaya itu baik." Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan besar untuk menenangkan batin. Karena saat kamu berhenti menuntut agar hidup sesuai kehendakmu, kamu mulai melihat betapa kehidupan selalu mengatur segalanya dengan tepat. Bahkan hal-hal yang kamu anggap salah ternyata menuntunmu ke arah yang benar. Tuhan tidak meminta kamu mengerti segalanya, hanya agar kamu percaya dan tenang dalam prosesnya. Pada akhirnya, penerimaan adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada Tuhan. Ia adalah tanda bahwa kamu berhenti menolak apapun yang dikirimkan kehidupan kepadamu. Ketika kamu bisa menerima rasa sakit dengan hati yang terbuka, kamu tidak lagi menjadi korban dari keadaan, tapi menjadi saksi dari kebijaksanaan ilahi. Itulah momen ketika kedamaian sejati lahir, bukan karena hidupmu berubah, tapi karena caramu memandang hidup telah berbeda. Dan di dalam pandangan yang baru itu, kamu akan menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Semuanya baik-baik saja. Sejak awal memang begitu. Setelah kamu belajar menerima hidup sebagaimana adanya, kamu akan mulai melihat sesuatu yang lebih halus, tapi sering kali menjadi akar dari semua kegelisahan ego. Ego tidak selalu tampak jahat. Ia sering menyamar sebagai keinginan untuk menjadi lebih baik, dipahami, atau dihargai. Namun di balik itu, ego hanya ingin merasa penting. Ia ingin diakui, ingin mengontrol, ingin menang. Selama kamu hidup dari ruang itu, hatimu tidak akan benar-benar tenang. Karena kedamaian tidak lahir dari pembuktian, tapi dari kesadaran bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun. Ego selalu berbisik pelan, "Aku harus menjadi sesuatu agar berarti." Dan di sanalah penderitaan mulai tumbuh. Ketika kamu menilai dirimu dari pencapaian atau merasa berharga hanya saat disukai orang lain, kamu sedang memberi makan ego. Ia membuatmu terus berlari tanpa pernah sampai. Ia membuatmu lelah karena kamu tidak sedang mencari kedamaian. Kamu sedang mengejar bayangan tentang siapa kamu seharusnya. Tapi ketika kamu berhenti dan menatap ke dalam, kamu akan sadar bahwa yang kamu cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sejak lama. Ego takut pada keheningan, karena di sana ia kehilangan kendali. Ia selalu butuh kebisingan agar tetap hidup. Kebisingan dari perbandingan, dari pujian, dari ambisi yang tak pernah cukup. Tapi saat kamu berani diam dan hadir sepenuhnya, kamu akan merasakan sesuatu yang lebih besar dari aku. Di momen itu, kesadaran muncul. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, bukan peranmu, bukan identitasmu. Kamu adalah ruang yang mengamati semua itu. Dan ketika kamu menyadarinya, ego perlahan kehilangan kekuatannya. Mengurai ego bukan berarti membencinya, tapi memahami bahwa ia hanyalah alat, bukan tuan. Ia berguna untuk hidup di dunia, tapi tidak untuk mengatur jiwamu. Jika kamu memandang ego dengan kesadaran, ia akan tunduk. Tapi jika kamu membiarkannya memimpin, ia akan menjeratmu dalam ilusi. Jadi, setiap kali kamu merasa tersinggung, ingin membuktikan sesuatu, atau takut kalah, sadarlah,
Itu bukan dirimu yang sejati, itu hanyalah ego yang sedang berbicara. Saat kamu tersenyum pada kesadaran itu, satu lapisan gelisah dalam dirimu akan gugur. Kedamaian sejati datang ketika kamu tidak lagi hidup untuk mempertahankan aku, melainkan membiarkan hidup mengalir melalui dirimu, tanpa keinginan untuk terlihat benar, tanpa kebutuhan untuk menang, tanpa ketakutan kehilangan. Di titik itu, kamu bukan lagi seseorang yang mencari Tuhan. Kamu menjadi cermin tempat Tuhan memantulkan dirinya. Saat ego diam, ruh bersuara. Dan di dalam suara itulah, kamu menemukan keheningan yang paling sempurna. Keheningan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Ada bahasa yang tidak membutuhkan suara, namun bisa dirasakan oleh hati yang sadar, bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tenang. Itulah bahasa ruh. Dalam dunia yang penuh kebisingan, manusia semakin sulit mengenal diam. Kita terbiasa bereaksi, berdebat, menjelaskan, seolah keheningan adalah kekosongan yang menakutkan. Padahal, justru dalam diam itulah sesuatu yang suci sedang berbicara. Di antara tarikan napas dan jeda pikiran, ada ruang kecil tempat Tuhan berbisik tanpa kata. Ketika kamu berhenti berusaha mendengar dengan telinga dan mulai mendengar dengan hati, kamu akan tahu bahwa diam bukan hampa. Diam adalah tempat awal dari segala pemahaman. Diam bukan tanda lemah, melainkan tanda kesadaran yang matang. Saat kamu diam, bukan berarti kamu pasif, tetapi kamu hadir sepenuhnya. Kamu berhenti dikendalikan oleh pikiran yang ingin menjawab segalanya. Dalam diam, kamu tidak berusaha mengubah apapun. Kamu hanya mengizinkan segalanya ada. Di sana, kamu belajar melihat hidup sebagaimana adanya, tanpa filter, tanpa penghakiman. Itulah bentuk kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Karena dalam diam, kamu belajar menerima tanpa menolak, memahami tanpa harus menjelaskan. Keheningan yang sejati bukan hanya tidak berbicara, tapi keadaan batin di mana kamu berhenti menolak apapun. Pikiranmu mungkin masih bergerak, tetapi hatimu tetap diam. Di momen itu, kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kamu menyadari bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam doa atau ibadah, tetapi dalam setiap hembusan napas, setiap rasa tenang yang tiba-tiba datang di tengah resahmu. Diam bukan berarti kamu berhenti berdoa, tapi kamu mulai mendengarkan jawaban yang selama ini diabaikan. Para bijak dari zaman ke zaman mengajarkan bahwa diam adalah doa tertinggi. Rumi berkata, keheningan adalah bahasa Tuhan. Semua yang lain hanyalah terjemahan yang buruk. Dalam diam, kamu tidak mencari Tuhan di luar dirimu, karena kamu mulai menyadari bahwa kehadirannya ada di dalam kesadaranmu sendiri. Saat kamu duduk dalam hening tanpa tujuan, kamu perlahan melebur bersama kehidupan. Tak ada lagi pemisah antara kamu dan semesta. Segalanya terasa utuh, sederhana, dan cukup. Ketika kamu berani diam di tengah kebisingan dunia, kamu sedang kembali pada rumah sejati ruh. Di sana tidak ada yang perlu dicari, tidak ada yang perlu dijelaskan, hanya kedamaian yang meluas, lembut, dan menyelimuti. Dia membuatmu melihat kebenaran yang tak bisa dijangkau oleh pikiran, karena hanya hati yang hening yang mampu mengenali Tuhan. Maka, jika hidup terasa bising, berhentilah sejenak, tutup mata, tenangkan napas, dan dengarkan keheninganmu sendiri. Di sanalah Tuhan menunggu, berbicara dalam bahasa yang tak memerlukan kata. Ketenangan sejati bukan berarti kamu berhenti berpikir atau berhenti merasa, melainkan kamu tetap sadar
meskipun pikiran dan emosi sedang bergerak. Pikiran memang diciptakan untuk bekerja. Ia akan mengulang masa lalu, mereka ulang percakapan, membayangkan hal buruk yang belum terjadi. Jika kamu percaya semua yang dikatakan pikiran, kamu akan terus hidup di dalam kecemasan yang tidak selesai. Jalan keluar bukan dengan memusnahkan pikiran, sebab itu tidak mungkin, tetapi dengan melihatnya sebagai arus yang lewat di hadapanmu, bukan sebagai dirimu. Ketika kamu bisa berkata di dalam hati, "Ini hanya pikiran, bukan aku," saat itu juga jarakmu dengan kegelisahan mulai terbentuk dan ruang batinmu menjadi lebih lapang. Hal yang sama berlaku pada emosi. Rasa marah, kecewa, sedih, cemas, sering kamu anggap musuh yang harus segera diusir. Padahal banyak emosi datang hanya untuk dilihat dan diterima. Yang membuatnya bertahan lama bukan karena ia kuat, tetapi karena kamu terus menolaknya. Ketika kamu berani berkata di dalam hati, "Aku sedang sedih," dan itu tidak apa-apa, kamu sedang memberi tempat pada dirimu sendiri untuk pulih. Emosi yang diterima akan menurun intensitasnya. Emosi yang dipaksa pergi justru akan kembali dengan bentuk lain. Di titik itulah kamu mulai paham. Kedamaian bukan menolak rasa. Kedamaian adalah kemampuan memeluk rasa tanpa tenggelam di dalamnya. Banyak orang berusaha menutup pikiran negatif dengan pikiran positif. Namun keduanya masih berada di dalam lingkaran kepala yang sama. Ketenangan tidak ditemukan di dalam isi pikiran, tapi di luar pikiran. Seperti langit yang tetap utuh meskipun awan berganti bentuk. Kesadaranmu juga tetap utuh meskipun pikiran dan emosi berganti rupa. Saat kamu belajar menjadi pengamat, bukan pemeran utama dalam drama batinmu sendiri, kamu akan melihat bahwa semua yang lewat itu tidak permanen. Ada hari di mana kamu sedih, ada hari di mana kamu bahagia, tetapi ada satu titik dalam dirimu yang selalu stabil. Titik itulah yang menjadi rumah bagi kedamaian. Dan titik itu hanya bisa disentuh ketika kamu tidak lagi percaya bahwa kamu adalah pikiranmu. Kebebasan dari pikiran dan emosi bukan berarti hidupmu akan mulus dan tidak ada gejolak. Dunia tetap berjalan, orang lain tetap bisa mengecewakanmu, keadaan tetap bisa berubah di luar rencanamu. Namun kamu tidak lagi bereaksi berlebihan. Kamu bisa menangis tanpa merasa hancur. Kamu bisa marah tanpa menyakiti. Kamu bisa kecewa tanpa membenci. Kamu mulai menyadari bahwa kamu boleh merasakan semuanya, tetapi kamu tidak harus tinggal di dalamnya. Dari sini kamu belajar berjalan di atas gelombang, bukan tenggelam di bawahnya. Hidupmu tetap punya rasa, tetapi hatimu tidak lagi menjadi korban dari rasa itu. Pada akhirnya, kamu akan melihat bahwa yang selama ini mengikatmu bukan pikiran dan emosi itu sendiri, tetapi keyakinanmu bahwa itu semua adalah dirimu. Ketika kamu mulai menyadari, "Aku yang melihat ini lebih besar dari apa yang sedang aku rasakan," kamu masuk ke wilayah kesadaran yang lebih tinggi. Di sana, kamu tidak lagi sibuk melawan, kamu hanya hadir, dan karena kamu hadir, Tuhan menjadi mudah dirasakan. Kebebasan sejati bukan saat pikiran berhenti, tetapi saat pikiran boleh lewat dan kamu tetap damai. Itulah ruang hening yang diceritakan para pencari, ruang di mana jalan hidup terasa ringan karena batin sudah berhenti berperang. Ketika kamu melewati semua gelombang pikiran dan emosi, kamu akan tiba di ruang yang lebih sunyi dari apapun. Ruang yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Di sana, tidak ada lagi keinginan untuk menjadi sesuatu, tidak ada lagi dorongan
untuk melawan atau membuktikan apapun. Hanya ada kehadiran yang lembut, keheningan yang penuh, dan perasaan bahwa semuanya sudah baik seperti apa adanya. Itulah momen ketika ruh mulai menyatu dengan sumbernya, bukan karena kamu berusaha, tapi karena kamu berhenti berusaha. Keheningan ini bukan sekadar diam dari suara, tapi diam dari dorongan untuk mencari. Selama ini kamu berpikir Tuhan harus ditemukan, padahal Ia tidak pernah pergi. Ia selalu hadir di balik setiap detak, setiap napas, setiap rasa yang kamu alami. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai menyadari keberadaannya di dalam kesadaranmu sendiri, kamu akan merasakan kehangatan yang lembut, seperti pelukan tanpa bentuk. Keheningan bukan jarak dari dunia, tapi jembatan antara dirimu dan sumber kehidupan itu sendiri. Rumi pernah berkata, "Diamlah, karena dalam diam itulah Tuhan berbicara." Saat kamu berhenti mencoba memahami segalanya dengan pikiran, kamu membuka ruang bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi untuk berbicara melalui hatimu. Tidak lagi melalui kata, tapi melalui getaran kesadaran. Kamu akan merasakan kedamaian yang bukan hasil pencarian, melainkan kesadaran bahwa kamu telah sampai. Di titik ini, doa bukan lagi permintaan, tapi pengakuan, sebuah rasa syukur, karena akhirnya kamu menyadari kamu tidak pernah terpisah darinya. Keheningan bukan pelarian dari dunia, tapi bentuk tertinggi dari keterlibatan. Kamu tetap bekerja, berbicara, mencinta, dan berbuat, tapi semua dilakukan dari ruang batin yang tenang. Kamu tidak lagi bereaksi dari rasa takut, tapi bertindak dari kesadaran. Inilah keindahan sejati dari kehidupan spiritual, saat kamu hadir sepenuhnya di dunia tanpa kehilangan kedalaman jiwamu. Setiap tindakan menjadi doa, setiap napas menjadi zikir, dan setiap langkah menjadi wujud kasih yang mengalir tanpa pamrih. Dan akhirnya kamu akan mengerti bahwa keheningan bukan tempat yang kamu tuju, tapi keadaan alami dari siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena kamu telah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Semua pencarianmu selama ini hanyalah jalan untuk kembali mengenal rumah asal ruh. Di dalam keheningan yang lembut itu, Tuhan tidak lagi menjadi konsep atau keyakinan. Ia menjadi pengalaman yang hidup, hadir, dan nyata. Saat ruhmu menyatu dengannya, tidak ada lagi yang perlu dicapai, sebab kamu telah kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Jika malam ini kamu mendengar suara halus di dalam hatimu, jangan buru-buru menolaknya. Mungkin itu bukan pikiranmu, tapi panggilan lembut dari Tuhan yang sedang mengajakmu pulang. Pulang ke ruang tenang di dalam dirimu sendiri, tempat di mana semua keresahan berhenti berbicara. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya. Cukup berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya. Karena di antara diam dan napas, Tuhan selalu berbisik, "Aku di sini." Teruslah berjalan dengan hati yang lembut. Biarkan kedamaian menjadi cara hidupmu, bukan sekadar tujuan. Saat kamu hidup dari kesadaran yang tenang, dunia di sekitarmu pun akan ikut tenang. Dan jika video ini menyentuhmu malam ini, bantu sebarkan keheningan ini untuk lebih banyak jiwa. Tekan tombol suka, berlangganan RUH Spiritual, dan nyalakan lonceng agar kamu tidak melewatkan perjalanan batin berikutnya. Karena setiap minggu, kita akan kembali menyelami makna sunyi
dan belajar menemukan Tuhan di balik diam yang hidup.